wal ifadata wal istifadata wal hifza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dilalata alal khairi ibtida'a maradatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ala niyati salihah. Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu subhanaka la ilaha illa anta innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil barakati wa ta'ala min alamin. Qawluhu wa amma bi'ujuhu ta'ala fahutul alamin. Demikian musannif yang berupa burhan atau bukti dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala ialah fahutul alam, yaitu barunya alam. Wa kullu hadun jalahu min muhdisin, karena tiap-tiap yang baru pasti butuh kepada yang menjadikan. Di annahu, karena sesungguhnya lawalam yakun lahu muhditsun bal hadatsa bin nafsi, karena jika tidak ada yang menjadikan maka alam ini baru dengan sendirinya. Gitu kemarin ya. Kenapa lazima ayakuna ahadal amra ini? Karena akan menjadi lazim adanya salah satu dari dua perkara al-mutasawiyah ini. Musawiyan itu disohibihi, yaitu ada dua perkara yang sama derajatnya, itu rojihan ala bila sababin, rojihan alaihi bila sababin, yaitu unggul atasnya itu tanpa sebab. Itu kemarin ya. Nah, sekarang adalah wa'lam gitu. Ketahuilah, terus yang kemarin. Jadi dalil burhannya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah taala ialah barunya alam. Yang barunya alam muatannya itu ada dua, yaitu barunya jirim sama barunya marot gitu. Adapun bukti barunya jirim ialah jirim itu mulazamah bil a'radi. Jirim itu tidak bisa pisah atau tidak bisa mendahului. Kalau mulazamah itu tidak bisa mendahului, aslinya qaidahnya seperti itu tarifnya. Tapi kita minta bahasanya tidak bisa lepas dari perkara yang baru itulah. Itu adalah bukti barunya jirim. Sedangkan bukti barunya arut ialah dapat disaksikan berubahnya yamin adamin ila wujudin, dari tiada menjadi ada, atau aksihi sebaliknya dari ada menjadi tiada. Lalu di sini wa'lam, ketahuilah, terus ini kemarin ya. Anna dalilah hudusil ajrami yatawaqqafu ala isbati zaidin 'alaiha wa huwa al-a'rabu. Ketahuilah bahwasanya bukti barunya jirim itu ialah terhenti atas tetapnya perkara yang tambah atas si jirim itu.
Wahwa al-a'radu itu dinamakan a'rad. Jadi bukti barunya jirim itu ialah di situ tergantung atas tetapnya perkara yang tambah. Jadi jirimnya sendiri, jirim itu benda, katalah Habib minjemnya namanya benda deh. Jadi barang gitu, barangnya sendiri, a'rodnya sendiri. A'rod itu adalah sifat yang ikut atau sifat yang mulazamah dengan si jirim. Itu yang pertama ya, bukti barunya si jirim. Kenapa sih di sini diterangkan lagi, bukan lagi menerangkan lagi, tapi lagi untuk merangkum gitu loh, menyimpulin gitu loh, bahwa entarnya nanti itu disimpulin jadi matolibus syafa'ah gitu, yaitu dalil 7 yang menunjukkan barunya si jirim dan barunya si a'rad. 7 dalil gitu, kayak 7 bukti. Yang pertama itu barunya si jirim itu ialah terhenti atas tetapnya perkara yang tambah atas si jirim, wahwa al-a'radu, dan itu namanya a'rad, yaitu sifatnya si jirim. Kalau jirimnya baru berarti a'radnya baru gitu. Kan kita tahunya setelah alam ini wujud, bukan sebelum alam ini wujud. Makanya yang disaksikan adalah a'radnya gitu loh, menunjukkan bahwa jirim itu baru adalah a'radnya, yang ikut ada si jirim itu baru gitu. Wala isbatil mulazamatu alaiha, dan atas tetapnya lazimnya alaiha antara keduanya, yaitu jirim dan a'rad, itu lazim-laziman, nggak bisa pisah. Ketika jirimnya baru maka a'radnya baru, itu nggak bisa pisah. Keduanya itu nggak bisa pisah antara satu sama yang lain. Kedua ya, wala ibtalil hawadisi la awalalaha. Dan yang ketiga adalah atas batalnya hawadisun, perkara yang baru itu tidak ada mulanya. Padahal sudah ngomong perkara yang baru ya. Kalau perkara baru kan pasti ada mulanya, makanya dibatalkan. Perkara baru itu tidak ada mulanya. Itu bukti menunjukkannya si jirim. Itu perlu kita ketahui. Karena apa? Li'annal khosma, karena sesungguhnya lawan-lawan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah aslinya. Iya toh. Musonef kan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti lawannya ya selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau itu falasifah, mau itu Mu'tazilah, dan yang pecahan 73 golongan, berarti 72 golongannya dari Habib ya. Wadalika, dan karena itu di anal khosma, karena sesungguhnya lawan itu rubama yaqulu, mereka itu pada ngomong lanaslimu anna hunaka zaidan alal ajromi, mereka itu tidak taslim bahwa adanya perkara yang tambah atas si jirim. Jadi seakan-akan benda itu ya sudah benda aja, nggak ada a'radnya gitu, nggak ada perkara lain yang itu mulazamah sama dia, itu nggak ada menurut yang di luar tentang ya, di luar Ahlus Sunnah gitu. Maka panuktiluhu bil musyahadati itmamin akilin illa wa yahsa annalidatihi syai'an zaidan alaiha. Oke, kalau begitu maka saya membatalkannya bil musyahadati, yaitu dengan disaksikannya. Itmamin akilin, yaitu ketika apa-apa yang tiap-tiap orang dari berakal itu illa, kecuali wayahsa, dan dia itu merasakan, aslinya itu dia memahami gitu loh, analidati, bahwa sesungguhnya pada zatnya itu syai'an, ada sesuatu zaidan, yaitu perkara yang tambah, alaiha, atasnya gitu. Jadi perkara tambah itu bukan jirimnya ya, jirim sendiri, perkara yang tambah itu sendiri, yaitu yang melazimi pada si jirim itu gitu.
Melazimi itu gimana? Misalkan dibatalkannya itu gimana? Dapat disaksikannya ya tiap-tiap yang orang berakal pasti merasakan di situ ada perkara yang tambah. Seperti saya atau kita orang itu jirimnya. Terus di situ ada sehat, ada sakit itu. Nah itu sakit itu bukan dia. Dia itu sendiri, sakitnya sendiri gitu loh. Tapi sakit itu yang melazimi dirinya itu gitu loh. Atau gerak dan diam, kalau dicontohin sama di Musonan pakainya gerak dan diam gitu. Dibatalkannya dengan disaksikan gitu loh. Kita ini ngerasain kita itu jirim gitu ya, dari nggak ada dibikin menjadi ada. Dan di kita itu ada yang mengikuti gitu sebenarnya, baik geraknya atau diamnya gitu. Kalau orang yang berakal pasti nangkep itulah gitu, tahu itu. Maka tidak bisa ibaratnya dipisahkan gitu kan. Mulazamah di situ mulazamah gitu. Fayaqulu, maka lawan itu ngomong naslimna, saya sepakat atau saya taslim gitu. Bahasa sininya salimna ya. Oh ya salimna, nggak ada titik itu di atas itu. Fayaqulu salimna, maka saya mengucapkan oke, saya sepakat, saya setuju dengan zalika yang seperti itu. Lakin la naslimu, akan tetapi saya tidak taslim al mulazamatu bainahu wa bainal ajromi. Saya tidak taslim bahwa antara jirim dan arad itu tidak mulazamah. Itu berarti kalau tidak mulazamah bisa pisah gitu jadinya. Contoh, dicontohin no. Misalnya botol ini apa? Botol jirimnya, aradnya kalau nggak gerak ya diam gitu. Dia mengatakan bahwa antara jirim dan arad itu sah pisah gitu loh, tidak mulazamah. Ya udah kalau gitu dipisahkan aja geraknya atau diamnya dari si botol ini, bisa enggak gitu. Kan itu iya dong buat matahin lawan kan, ini bukan atau dalil itu kan buat matahin lawan, matahin musuh gitu loh. Karena dia pakainya isi, pakainya mata, bukan pakai akal gitu. Kalau pakai akal kan ya jirimnya ya sendiri, aradnya sendiri, tapi arad itu melazimi pada jirim, nggak bisa pisah gitu. Ketika jirimnya ada gitu, maka di situ aradnya apa? Gerak apa diam gitu loh. Nah ini dipisahin aja, coba gerak atau diamnya dilepas dari si jirim itu. Akal kita nemu enggak gitu loh. Iya kan ke situ. Kalau enggak ke situ kan enggak. Panutiluhu bil musyahadati adamul infikaki, maka saya membatalkannya dengan disaksikannya bahwa adamul infikaki, tidak adanya pisah. Nah, tadi ya, coba dipisahkan itu arad dari jirimnya gitulah misalkan. Senyumnya Habib dipisahkan dari Habibnya gitulah Bib. Kira-kira bisa. Iya, orang itu senyum lagi nangkepnya sama Habib gitu. Dipisahin, iya kan. Mana orang itu ikut sama jirimnya gak bisa lepas, masa dilepasin sih gimana? Loyongan sendiri jadinya ya. Fayaqulu salimna, maka orang yang menentang tadi atau musuh di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu tadi ngomong, iya oke deh, saya setuju, saya salimna dalika dengan yang seperti itu. Lakin la naslimu, akan tetapi saya tidak taslim dilalatuhu ala udusil ajromi, saya tidak taslim menunjukkannya arad itu atas barunya si jirim gitu. Jadi maunya dia itu nggak mau kalau arad itu baru, yang baru cuman jirimnya saja, tahunya dari nggak ada dibikin ada. Nah ketika sudah ada gitu kan, nah, itu aradnya gimana, baru juga apa gimana gitu. Dia nggak mau, dia maunya jirimnya saja yang baru gitu, harusnya mah enggak. Kenapa lihtimali antakuna qodimatun, karena kemungkinannya saja
antakuna adanya arut itu qodimatun yaitu qadim wadhalika zaidi hawadisu la awal lahu, dan yang seperti itu adalah perkara yang tambah pada hawadis tapi la awala lahu, tidak ada awalnya. Berarti ada pada perkara yang hawadis yaitu jirimnya gitu loh. Jirimnya kan hawadis, jadi nggak ada dibikin ada. Lah itu arutnya sih arutnya mah qadim itu. Berarti arutnya qadim berarti arutnya itu dari dulu ada gitu, nggak ada mulanya sih ya. Ya kan lazam, makanya di sini dibatalkan terus oleh Musonef gitu. Karena alasan yang protes itu ngomong gimana, itmamin harokatin illa wa qablaha harokatun. Ketika apa-apa dari gerak illa wa qablaha kecuali itu sebelumnya harokatun, gerak-gerak itu sudah ada dari dulu gitu. Jadi ketika ini gerak nih, dirim gerak nih gitu. Terus diem, terus gerak lagi gitu. Ini gerak yang sekarang tadi gerak itu dari dulu sudah ada gerak-gerak itu. Makanya dinamakan jirimnya baru tapi arutnya qadim gitu menurut yang protes. Wa hakadha fatakunu hadisatun bisahsin. Maka yang seperti itu fatakunu adanya itu hadisatun bisaksin, yaitu baru bisaksin dengan jenisnya, yaitu arut dirimnya. Qodimatul binau'in, yaitu kodim secara macam-macamnya. Kalau dulu tuan guru nyontoinnya itu burung gitu ya, ada jenis unggas gitu. Ambil salah satu jenis unggas itu adalah burung. Lalu macam-macamnya burung, ada ketilang, ada perkutut, ada kakatua. Yang namanya kakatua ya juga. Masa kakak lebih tua dari adik, kakak lebih tua dari adik apa lebih gitu. Ada kakatua, ada elang, ada macam-macam. Lah gimana burungnya emang ngomong itu semua macam-macamnya, burungnya aja nggak ada gimana? Jangan ke situ. Nah kalau burungnya baru ada gitu ya, dibikin baru gitu, berarti jenis macam-macamnya juga baru gitu, baru jenisnya aja baru, sih dirinya baru, burungnya baru, tadinya nggak ada, terus diadakan dibawa sama Pak Toto, misal burung itu apa itu, perkutut apa tilang? Ini bukan perkutut, bukan ketilang. Iya kan ke situ. Atau ngomong ini kodim, ini dari dulu ketilang sudah ada, burungnya mah baru kayak gitu ya. Mengulas zaman masa begitu. Contohin ya, itu salah satu contoh burung. Tapi di sini Kimusonnya pakainya gerak dan diam, bimakna an-nawal harokati kodi harokata kodimun wasaksuha hadisun panuktiluhu bi umuri minha annahu la wujuda linnawi illa fi dhamni saksihi gitu. Dengan artian bahwa sesungguhnya macam-macamnya gerak itu sesungguhnya kodi menurut dia, wasaksiha, dan adapun jenisnya itu hadis, yaitu baru. Berarti ngomong jirimnya itu baru tapi macam-macam sifat arutnya itu kodim. Kayak Habib tadi senyum gitu ya, Habib sekarang senyum, itu sebenarnya senyumnya Habib yang sekarang itu dari dulu sudah ada gitu, dari dulu ada, itu namanya macam-macam yang kodim menurut yang nolak gitu, musuh. Panuktiluhu, maka saya membatalkannya bi umuri minha, yaitu dengan perkara-perkara minha, sebagian dari perkara itu annahu la wujuda linnawi, tidak akan wujud macam illa fi dhamni saksihi, kecuali di dalam muatannya jenis itu sendiri. Gimana macam-macamnya mau wujud, wong barangnya aja belum ada gitu. Ya dirinya belum ada kok, sifat-sifatnya udah loyongan sendiri pada kemana-mana ya. Sifat arot gitu, sifat yang baru. Ada yang di sono, ada yang di sini, ada di sini gitu ya. Ketika Habibnya muncul baru senyumnya ngikut gitu. Kan gitu kalau ngomong ngikut ya. Sedangkan mulazamah itu tidak bisa lepas atau tidak bisa saling mendahului. Apakah arutnya dulu atau jirimnya dulu tuh nggak bisa.
bareng deh kalau bahasa minjem bahasanya tuh bareng, tapi kurang pas juga aslinya Pak, maknanya mulazamah gitu. Maka dibatalkannya yang seperti itu. Fa idza kana sahsu hadisun bilazimi ayakuna nau kadzalik. Maka ketika adanya jenis itu baru, maka yang melazimi jenis itu juga baru gitu. Dipikir ya, ini ilmu nadzori ini jangan dikira kata-kata atau kalimat-kalimat doang ini. Faidza kana sahsu hadisun bil lazimi ayakuna nau kadzalik. Maka ketika adanya jenis itu baru dengan yang lazim ayakuna nau'a, yaitu adanya macamnya juga kadzalika juga itu baru, fabatola maka batal hawadis la awalalaha, perkara yang baru itu tidak ada mulanya. Itu bukti dalilnya jirim itu baru. Pertama ialah ada perkara yang tambah pada si jirim tersebut gitu. Berarti jirimnya lain, arotnya juga perkara yang lain. Terus yang kedua adalah mulazamah antara jirim dan arot itu tidak bisa pisah, tidak bisa saling mendahului gitu deh. Mau jirimnya dulu deh, arotnya dulu deh, nggak bisa. Terus nggak ada perkara yang baru itu tidak ada mulanya. Kalimatnya nggak ada perkara adam itu kodim, nggak ada perkara yang baru itu kodim, maksudnya kayak gitu. Ya masa perkara baru kodim gimana sih? Gara-gara kan tadi ngomong jirimnya baru tapi arotnya kodim, sedangkan jirim dan arot itu mulazamah. Kok bisa jirim baru arotnya kodim? Di situ ada yang sesuatu yang berlawanan jadinya kan. Mestinya kan kalau mulazamah, kalau sesuatunya itu kodim maka sifatnya juga kodim kan gitu. Kalau sesuatunya itu hudus maka sifatnya juga hudus gitu, namanya mulazamah. Maka nggak bisa dikatakan atau dibatalkan bahwa hawadis itu tidak ada mulanya. Batalnya perkara yang baru itu tidak ada mulanya, boleh begitu. Tuh bukti barunya si jirim. Ini tahu kayak gininya itu gara-gara ada lawan gitu loh. Kalau cuma kemarin kan didalilin doang gitu ya, membuktikan juga, tapi nggak detail sama argumennya lawan tar gitu kan. Kalau ini kan berarti belajar argumen no. Ya belajar argumen, belajar dalil gitulah, burhan gitu. Iya, kalau burhan maknanya itu adalah qat'i, memutus. Kalau burhan maknanya itu memutihkan gimana? Kan kita belum debat, belum argumen, belum lagi belajar, berarti lagi bersihin hati kita dari prasangka-prasangka yang abiatan itu dijadikan Tuhannya Rabbul Adi, yang menuhankan adat di mana sih? Jadi padahal itu adalah sesuatu yang baru semua gitu. Tidak ada yang kodim kan gitu. Tidak tahu yang kodim cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bukti barunya jirim. Sekarang wadalilu hudusul a'rodi. Yang sekarang adalah bukti barunya a'rod gitu. Tadi bukti barunya jirim berapa? Bukti 3. Sekarang bukti barunya a'rod. Apa itu bukti barunya arad? Ialah yatawaqafu ala ibtalil qiyamil aradi binafsihi, yaitu terhenti atas batalnya berdirinya arad binafsihi, dengan dirinya sendiri. Arad itu batal berdiri sendiri gitu loh. Berarti arad tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada yang dilazimi, yaitu jirim gitu.
Ini bukti dalilnya arad itu baru. Kalau arad itu bisa berdiri sendiri kan gitu, berarti ntar bisa keloyongan ya kan gitu jadinya geraknya ya ada gerak nggak ngikut siapa-siapa gitu lah, namanya berdiri sendiri itu kan. Itu senyumnya siapa Fani sekali, bukan senyumnya siapa-siapa kan gitu ya. Akal kita nemunya nggak nemu malah, bukan susah, nggak nemu perkara mustahil. Jadi batalnya berdirinya arad itu dengan sendirinya, batalnya arad itu berdiri sendiri deh kalau simpelnya begitu. Itu yang pertama dalam iya batal dibatalkan gitu loh kalau arad berdiri sendiri, berarti arad itu tidak berdiri sendiri. Wa ibtalu intiqaluhu li ghairihi. Ini yang kedua, dan batalnya pindahnya lahu bagi si arad li ghairihi kepada jirim yang lain. Oh gitu. Misalnya senyumnya Habib pindah ke Wak Upri kayak gitu misalkan. Senyumnya Habib yang punya Habib gitu ya, menjawabnya Wak Upri kayak gitu ya, bersama Wak Upri yang punya Wak Upri, maksudnya nempel gitu. Mulai sama gitu. Pindah atau batal pindahnya arad kepada jirim yang lain. Itu dua. Wa ibtalu kumunihi, dan batalnya kumpulnya arad pada satu jirim. Ada botol gitu ya. Di situ itu terkena gerak dan diam, gimana kumpul sih di situ? Kumpul. Iya berbarengan di dalam satu jirim, kumpul gitu loh, gerak sama diam kumpul gitu. Apalagi ada botol nggak gerak nggak diam, kumpul aja nggak mau, apalagi ini nggak gerak ya diam gitu kan jadinya tuh kumpul. Berapa itu? Dua dari buktinya arad. Sekarang yang ketiga gitu. Wa ibtalu anal qadima yan adimu, dan batalnya bahwa sesungguhnya perkara yang qadim itu adam. Dikatakan bahwa tadi ya gerak dan diam itu sesungguhnya qadim gitu, karena gerak diam yang sekarang itu adalah gerak dan diam yang dulu gitu. Koyan adimu adam gitu, maka dibatalkan di situ. Kan gitu ya, batalnya perkara yang qadim itu pernah ada. Katanya tadi ngomong gerak dan diam itu adalah gerak yang dulu dan gitu, gerak dan diam yang dulu. Nyatanya nggak ada mana gitu, nggak bisa perkara yang ada itu dikatakan qadim. Makanya nisbatin zaman terdahulu itu nggak bisa dikatakan zaman qadim, bisanya ngomong zaman azali. Karena qadim itu nisbatnya kepada perkara yang wujud, yang wujudnya tetap siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sebenarnya ini ngaji tauhid itu kita disuruh tahu atau disuruh mengertinya itu untuk membedakan mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan, mana pencipta, mana yang diciptakan gitu aslinya, sehingga kita nggak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah dosa yang paling besar, bahkan bukan dosa ya, tapi bukan dosa itu orangnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika lima yasha gitu ya sudah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik ya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain jika Allah Ta'ala menghendaki kan gitu. Nah, kalau dosa syirik akan aja enggak gimana? Akan aja enggak gimana? Wadzalikali anal khosma, dan yang seperti itu karena sesungguhnya al khosma musuh atau lawan itu rubbama yamna'u annaha, bahwa mereka itu mencegah bahwa sesungguhnya yataghayyaru min adamin ila wujudin, dia tidak mengakui perubahannya min adamin ila wujudin,
yaitu dari tiada menjadi ada wa aksihi, dan sebaliknya dari ada menjadi tiada. Menganggapnya tidak ada itu gerak dan diam itu wujud bada adam atau turuhul adam gitu kan, tajadud bada adam deh gitu deh. Alasannya fal harokatu bada sukun, karena sesungguhnya harokat itu setelah diam, yaitu maka sesungguhnya gerak setelah diam seumpamanya itu lam takun makdumatun, tidak mungkin dinamakan makdum, tidak mungkin keadaannya itu tiada. Jadi dari dulu gerak dan diam itu ada gitu ya. Nah kalau sekarang diamnya ada, geraknya kemana? Pergi. Kan gitu, keloyongan sendiri jadinya, keloyongan sendiri yo. Keloyongan aja dulu deh. Ntar kalau ya diamnya pindah gitu, geraknya masuk kan kayak gitu. Ya berarti kan itu gerak sama diam itu ada lah gitu loh, tetap adanya di dalam kodim sih, ya tetap ada. Di situ Tuhan nganggur jadinya. Iya nggak kerja sih, nggak wujudin, nggak ngadamin kayak gitu. Dari dulu ada gitu. Geraknya ya ada, diamnya ya ada gitu. Yang baru kan cuma dirinya doang, dari nggak ada menjadi ada. Adapun arusnya dari dulu ada udah, mau geraknya mau diam gitu. Jadi gerak yang sekarang itu ya gerak yang dulu, diam yang sekarang juga diam yang dulu. Gitu. Yang nggak dia begitu. Balkanat mau judatun qabla dzalika, bahkan itu gerak dan diam itu maujud qabla dzalika, sebelum gerak dan diam sekarang. Jadi dari dulu udah ada gitu. Makanya cuma pindah-pindah doang gitu. Ketika dirinya ada ya, terus di situ ada gerak gitu ya. Diamnya kemana ya? Diamnya pokoknya pindah dulu deh, jangan di situ dulu deh. Sono kemana kayak gitu. Kayak dulu kayak. Ngetem dulu ya, nongkrong dulu ya, kayak gitu. Misalkan. Atau misalnya geraknya nemplok itu, diamnya kemana itu? Itu kemana deh? Ntar sore pulang. Iya pulang kayak gitu ya, kalau punya rumah kan. Lagi-lagi menempat kan, loyongan gitu. Fayaqulu lahu hal kanat qa'imatun hina idzin binafsiha. Oke, kalau begitu saya akan ngomong nih pada musuh. Hal kanat qa'imatun hina idzin binafsiha. Apakah adanya itu si arut berdiri yang demikian itu dengan sendirinya? Apakah adanya si arut itu berdiri dengan sendirinya? Jadinya kan begitu. Maka kalau arut itu berdiri dengan sendirinya, maka akan menjadi kesimpulannya begini nih gitu. Au intiqalat min mahaliha di mahalin akhor. Berarti kalau arut modelnya begitu, berarti arut itu berdiri dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, au intiqalat min mahaliha li mahalin akhor, atau arut itu pindah dari tempat yang satu, dari jirim yang satu ke jirim yang lain gitu. Kayak tadi sekarang Habib diam gitu. Tadi Habib yang gerak kemana? Oh lagi pindah ke orang yang maraton gitu. Jadi misalkan lari maraton kan gerak tuh, pindah ke sono gitu geraknya. Menurut dia gitu. Iya. Sampai mana hilang lagi? Ingat dengan konsekuensinya kalau mau itu. Au kamunat fi mahaliha, atau kalau begitu jirim arut itu ngumpul di dalam satu jirim di saat yang sama. Tuh. Berarti apa? Kumpul boleh. Au kamunat atau ngumpulnya si arut fi mahaliha di dalam jirim yang satu. Itu ya benar ya? Di saat yang bersamaan gitu.
Jadi ketika jirimnya gerak, diamnya kemana? Ngumpet di situ gitu, namanya kumpul. Ya, satu jirim di situ ada gerak dan diam. Kebenarannya ditongolin geraknya diri apa? Diamnya ngumpet di gerak itu gitu maksudnya, atau sebaliknya deh gitu ya. Ketika dirinya diam, berarti geraknya ngumpet di situ gitu. Deh, menurut dia kayak gitu. Lalu ditanyakan begitu, oh kalau begitu berarti arut itu bisa berdiri sendiri ya, terus arut itu bisa pindah ya, arut itu bisa ngumpul dong, kan gitu jadinya kan. Maka fa'in kana al awalu lazima qiyamul aradu binafsihi. Maka jika ada yang pertama maka menjadi lazim bahwa arut itu berdiri dengan sendirinya gitu. Karena berdiri dengan sendirinya maka dia bisa pindah. Karena dia bisa berdiri dengan sendirinya maka dia bisa ngumpul, ngumpet gitu. Maka yang kayak gitu wahwa batilun. Tuh, yang pertama bahwa arut itu berdiri sendiri itu batal. Wa ingkana tsani, dan adapun yang kedua itu, adanya yang kedua itu juga batal. Berarti apa? Pindah batal loh, batalin. Fakadzalika li'annahu yalzamu qiyamul aradi binafsihi. Maka yang seperti itu sesungguhnya akan menjadi lazim bahwa arut itu bisa berdiri dengan sendirinya filahdotil intikoli, di saat ketika dia pindah gitu. Saat ketika dia pindah. Wa in kanat asalis, dan adapun yang ketiga itu lazima, berarti yang ketiga apa? Kumpul, kan pertama berdiri sendiri, terus tidak bisa pindah kan gitu. Yang ketiga adalah kumpul. Kalau kumpul gimana? Maka akan menjadi lazima istima'ud bidaini, akan menjadi lazim kumpulnya dua perkara yang berlawanan. Diam sama gerak kok bareng gitu, jadinya gimana? Habib lagi ngapain ditanya begitu. Kemarin contohnya gitu ya. Lagi nggak ngapa-ngapain gitu misalkan. Berarti kan lagi nggak gerak, lagi nggak diam gitu ya. Atau kumpul di situ. Habib lagi gerak dan diam gitu, gimana? Ya, ketemu atau jirim di sini nih. Botol ini gerak apa diam? Coba pentel. Kumpul di situ dia ada gerak sama dia, maka kita bisa nggak nemu gitu. Jadi yang pertama tadi sudah ya, kalau arut itu berdiri sendiri batal. Kalau arut itu pindah batal gitu ya. Karena kalau arut pindah itu bisa pindah, berarti arut itu bisa berdiri sendiri gitu kan. Terus yang ketiga adalah kalau arut itu ngumpul, ada gerak sama dia ngumpul di dalam satu jirim, maka akan terjadi lazim kumpulnya dua perkara yang berlawanan gitu. Izin. Tapi misalnya ditanyanya jangan habis mulu, dikasihan nih. Pak Gus Eman gimana kabarnya? Lagi nggak sehat, nggak sakit. Kita mau jenguk bingung ya Habib ya tadi ya Habib ya. Mau jenguk apa enggak ya gitu. Dibilang sakit katanya enggak sakit, dibilang sehat tapi enggak sehat gitu. Ya kan jadi enggak nemu maknanya gitu. Wa huwa batilun, itu batal. Fayaqulu salimna dalik, maka si musuh itu mengatakan saya sepakat, saya setuju dengan yang seperti itu. Lakin saya tidak, akan tetapi saya tidak taslim annahu yadullu ala hudusiha lihtimali antakuna qadimatun wa tataghayaru min adamin ila wujudin wa aksihi fanutilu bin annal qadimi layun adamu. Saya tidak taslim bahwa sesungguhnya menunjukkan atas barunya
si arut itu kemungkinannya adalah adanya si arut itu kodim. Adapun yang berubah itu min wujudin ila adamin itu atau sebaliknya itu yang disaksikan kan sebenarnya kan barangnya ya, gitu. Tapi dia menganggap bahwa arutnya itu kok kodim gitu. Oh kalau begitu maka payaku mana? Panutiluhu maka saya akan membatalkannya bi anal qadima layan adimu, bahwa sesungguhnya perkara yang kodim itu tidak pernah adam gitu. Ya masa kodim adam sih gimana? Apalagi ada mulanya kan gitu. Adam ya kamu. Kodim itu perkara yang wujud gitu. Wahada al umuru tusamma al matalibus sab'ah. Dan ini adalah perkara-perkara yang 7 tadi dinamakan dengan matalibu sab'ah, 7 dalil yang menunjukkan barunya alam, baik itu barunya diri maupun barunya arad. Wa bi ma'rifatiha yanju al mukallafu min abwi jahannamu as-sab'ah. Dan dengan mengertinya matolibus sab'ah ini, maka yanju orang yang memahami ini dengan sesungguh-sungguhnya al mukallafu yaitu orang-orang mukallaf min abwabi itu selamat dari 7 pintu min abwabi jahannam as-sab'ah, dari pintu jahanam as-sab'ah yang ada 7. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari 7 pintu api neraka gitu. Tapi yang memahami dan nazar ya gitu kan, kalau kan ya mudah-mudahan kita dibikin ngaji ya kan gitu. Alhamdulillah sampai dibikin paham gitu ya. Tapi di sini disuruh nazar gitu. Kama qala al-musannif, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Musannif yaitu Abu Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al-Hasani. Musannif qala, dia berkata wala ya'rifuha illa ar-rasikhuna. Wala ya'rifuha illa ar-rasikhuna fil ilmi. Bahwa sesungguhnya tidak akan memahami gitu loh, tidak akan mengenal ini illa ar-rasikhuna, kecuali orang yang bersungguh-sungguh fil ilmi, di dalam ilmu ini gitu. Makanya ngajinya ya sungguh-sungguh, nazarnya ya sungguh-sungguh gitu. Di barang siapa orangnya, orang khususnya orang mukallaf di sini ya, di sini kan ini orang mukallaf itu akan terbebas, akan selamat dari 7 pintu api neraka jika dia memahami sungguh-sungguh tentang bukti barunya alam yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita tahu alam ini baru gitu, maka otomatis yang menciptakan alam ini pasti tidak sama dengan alam ini gitu loh, adanya gitu loh. Selain Allah kan alam ini kan baru, jadi nggak ada dibikin menjadi ada. Pasti Allah Ta'alanya pasti wajibul wujud. Itu menunjukkannya aslinya ke situ. Matolibus sab'ah. Jadi mengenal wajib wujudnya Allah Ta'ala, sehingga akal kita itu menghukumi gitu loh. Akal kita itu nemu gitu loh, wajib wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nemu nggak nemu, Allah Ta'ala mah tetap wajibul wujud kan, itu asli. Cuma kan ini urusannya kita selamat apa enggak kan gitu. Selamat apa enggak. Waqat asyara laha ba'duhum biqaulihi, dan telah diisyarahkan yaitu tentang materi bersama itu ba'duhum oleh sebagian para ulama biqaulihi, dengan kaulnya jida maqama ma intaqala makamina man faqala out maqadima lahina. Jida dijirim itu ada perkara yang tambah, yaitu arot yang baru atau sifatnya hawadis. Makoma kan gitu,
sifat yang baru itu tidak bisa berdiri sendiri, kan gitu. Mantakola, sifat yang baru itu tidak bisa pindah ke jirim yang lain. Maka muna, sifat yang baru itu tadi tidak bisa kumpul di dalam satu jirim di saat yang bersamaan. Ma'infaka itu tidak bisa pisah. Mulai zaman nih, jirim sama arotnya gitu. Laut makodima, tidak ada perkara yang adam itu dinamakan kodim. Lahina, tidak ada kumpulnya gitu. Atau tidak bisa dinamakan bahwa perkara yang baru itu tidak ada mulanya. 7 ya Bib ya. Itu nadom. Kalau diurut gimana? Kan nadom kayak ini, kayak loncat-loncat ya. Iya dong. Buktinya barunya Allah pertama apa? Jirim. Lalu bukti barunya jirim yaitu adanya arot yang ikut pada si jirim, kan gitu. Iya dong. Jirim itu ada perkara lain yang ada pada si jirim itu, yaitu namanya arot, yaitu sifat yang baru. Lalu jirim dan arot itu mula jama, kan gitu, tidak bisa pisah. Itu 2 tuh buktinya jirim itu baru. Terus yang ketiga, batalnya perkara yang baru, perkara yang asalnya nggak ada menjadi ada itu tidak ada mulanya. Tuh 3, kan gitu. Berarti kalau diurutin itu berapa? 1, 5, 7. Ntar kedua, 3, 4, 6 gitu. Kalau dinado. Tapi kan kita disuruh ngurutnya sendiri, mikir sendiri sama bilang. Jadi bukti barunya jirim adalah 1, jirim itu ada perkara lain, yaitu yang ada pada jirim, yaitu arot, sifat yang baru. Jirim dan arot tidak bisa pisah mulazamah. Ya, batalnya perkara yang baru tidak ada mulanya. Itu bukti barunya jirim. Sekarang bukti barunya arot. Tadi sudah tidak bisa berdiri sendiri gitu. Dinadur bareng-bareng, jangan saya puyeng atau ngaroyit kan. Biar puyeng bareng, nadur bareng gitu ya. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa pindah, bukan pisah mulazamah sudah. Ntar diulang lagi jadi nggak 7, malah 6 mulu kan gitu. Supaya 7 ini. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa pindah, tidak bisa kumpul, tidak ada perkara yang adam itu kodim. Jumlahnya jadi 7 kan gitu. Nah itu matolibus samaah itu menunjukkan kepada bukti barunya alam yang di situ maupun barunya diri maupun arot, yang menunjukkan bahwa barunya alam ini menunjukkan adanya Allah, sehingga kita menetapkan, akal kita nemu, bukan menetapkan itu makanya kita gimana ngukumin, bukan, tapi akal kita nemu wajibul wujudnya Allah, yaitu tetap adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu wa amabruhanu wujubul kitamilahu ta'ala fali annahu wallahu a'lamu bisawab. Ya Rabbana tarafna bi annama tarafna wa annana asrafna la asrafna fatub alaina tauba tafsir li kulli hauba wastur lana aradi wa amini rohati wa firli walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabbah aujiratin asobba wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlam wajuda manna la firtisabi minna lil mustafa rasuli nahdo bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi ajjal habbi wa alihi wa sahbihi adada qasi suhbi
walhamdulillahi fil bad'i wa tanai. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Kabul.